pemirsa, ketemu lagi di Mantap kali ini, Manajemen Talks and Podcast. Nah, dengan mantap yang suasana baru dan juga wajah-wajah baru ya, bersama aku Fadla yang akan menemani mantap-mantap selanjutnya dan juga ditemani oleh narasumber yang memang inspiratif dan juga spesial. Nah, halo Kak. Halo Fadla, apa kabar? Baik ya, Kang Lana gimana kabarnya? Sehat selalu dong. Nah, Sobat Mantap, jadi tamu spesial ini adalah Kang Lana ya, yang sering dikenal dengan Kang Lana, yaitu Ketua Umum dari Himan periode sekarang. Jadi Kang Lana, lebih baik ya untuk memulai Mantap kali ini, kita kenalan dulu nih siapa sih Kang Lana itu dan siapa Ketua Umum dari Himan kali ini gitu. Oke, hai semuanya Sobat Mantap dimanapun kalian berada. Kenalin, nama aku Ahmad Maulana, teman-teman akrab manggil aku Lana. Aku berasal dari Jakarta, sekarang aku dari mahasiswa manajemen angkatan 2022, bertepatan sekarang itu memasuki semester 5 ya. Mungkin itu perkenalan singkat dari aku ya. Terima kasih semuanya. Nah, udah perkenalan singkat ya. Jadi Kang Lana ini adalah Ketua Umum dari Himan dan juga mungkin sekarang lagi di semester 5 ya. Iya, masuk ke semester 5. Nah, sebelum itu aku tuh penasaran ya Kang Lana. Kang Lana kan udah menjabat jadi Ketua Umum di Himan ya. Sebelum dari Ketua Umum inti, apa sih Kang Lana tuh jadi, maksudnya experience apa yang telah Kang Lana laksanakan atau hal-hal baru apa yang Kang Lana coba sebelum jadi Ketua Umum? Oke, jadi sebelum minat terjun ke organisasi internal himpunan khususnya, saya udah beberapa kali mungkin ikut organisasi dan juga program-program di luar. Namun awal mula ketika saya menjadi seorang yang aktif mungkin ya, ketika awal mula menjadi maba atau mahasiswa baru saat PPMB dan Ta'aruf, alhamdulillahnya di sana saya udah mencoba untuk aktif buat speak up tentang beberapa hal dan case kayak gitu ya dalam setiap rangkaian acaranya, dan di sanalah saya terpilih menjadi ketua angkatan gitu, ketua angkatan dari manajemen angkatan 2022 saat itu ketika PPMB. Nah, dari menjadi ketua angkatan itu, saya bertemu dengan banyak orang dan punya banyak pengalaman juga karena saya dilibatkan oleh himpunan atau Himan periode sebelumnya itu mengikuti beberapa kegiatan dan juga aktivitas dari program mereka kayak gitu, dari ketua angkatan ini gitu. Saya juga bisa mengenal dosen-dosen sehingga saya mengenal banyak program gitu. Contohnya di periode-periode sebelumnya itu ketika saya awal mula atau di semester awal itu saya ikut kepanitiaan di bidang acara, namanya itu Sereal. Bukan serial, namanya itu apa? Pokoknya di sana aku jadi bagian acara dan ikut merancang kegiatannya. Selain dari itu, saya juga ikut pertukaran pelajar dari program Kemendikbud, atau biasa dikenal dengan PMM ya, PMM Batch 3. Di sana saya berkesempatan untuk bisa exchange ke Bali, tepatnya itu di Universitas Pendidikan Ganesha. Nah, dari setelah exchange itu dan saya pulang, alhamdulillah saya juga punya kesempatan untuk bisa ikut program P2MW atau biasa dikenal dengan program pengembangan wirausaha mahasiswa atau mahasiswa wirausaha terbalik. Nah, dari program itu dan berbagai macam aktivitas, barulah saya mendaftarkan diri sebagai ketua umum organisasi ini atau Himan ini gitu. Oke, jadi memang Kang Lana itu udah banyak banget ya menebar prestasi, mulai dari PMM, terus juga P2MW ya, terus juga ketua angkatan gitu. Mungkin ini yang menjadi salah satu Kang Lana memutuskan untuk menjadi ketua Himan periode sekarang. Nah, Kang Lana kan udah menjadi ketua Himan nih ya. Aku tuh penasaran ya di Himan sekarang tuh visi dan misinya tuh apa, serta ada nggak sih pembeda dari Himan periode sekarang dan juga periode sebelumnya gitu Kang Lana? Oke, baik. Mungkin sebelum dari visi misi saya mau sedikit sharing, boleh? Boleh, terbuka. Oke, karena kan saya tuh pengen jadi ketua umum tuh atau menjadi ketua organisasi tuh, saya pikir bahwa ketika ingin merubah suatu sistem atau merubah suatu hal itu, kita harus menjadi otak dari hal tersebut. Iya, betul. Nah, maka dari itu
daripada saya mendaftarkan sebagai staf atau kepala divisi, saya ambil gebrakan untuk menjadi ketua umumnya langsung. Dan karena emang saya merasa, dan mungkin Kak Fadla juga merasakan, bahwa ada beberapa peran dari lembaga itu yang kurang aktif gitu ke mahasiswanya atau kurang berdampak. Nah, maka dari itu aku pun yang dulu mencoba untuk aktif, kurang mendapatkan perawatan, aku tuh berpikir untuk mendaftarkan diri atau menciptakan hal yang saya rasa itu kurang gitu. Nah, maka dari itu visi saya itu ingin membangun ekosistem yang kompetitif ya, yang kompetitif dan juga suportif ya, baik dari internal lembaganya gitu maupun dari lembaga ke mahasiswanya, seperti itu. Nah, dengan cara misi-misinya ini saya itu membawakan prinsip optimis, yang dimana prinsip optimis ini adalah mulai dari open minded. Saya berharap baik dari internal SDM himpunan maupun mahasiswa itu tuh pada open minded terhadap hal-hal baru gitu, aware terhadap perkembangan zaman. Karena kan yang kita tahu bahwa banyak sekali organisasi yang mungkin tuh vakum di sana-sana aja gitu, stuck gitu ya, masih mengikuti siklus organisasi lama. Seharusnya kan kita lebih aware dengan perubahan zaman ini, banyaknya program-program yang lumayan bergengsi, yang menurut saya kita tuh sebenarnya nggak bersaing loh dengan program-program eksternal itu seperti MBKM yang lagi bergengsi, seperti P2MW, PKM ataupun lomba-lomba yang lain. Nah, sebenarnya kita nggak bersaing dengan mereka. Pikir saya bahwa himpunan atau lembaga atau organisasi di internal kampus itu seharusnya itu melakukan perawatan atau menyediakan wadah supaya bisa menyalurkan gitu ya potensi mahasiswanya ke program-program itu. Bukan berarti kita bersaing oleh program-program itu. Nah, karena banyak sekali gitu organisasi yang merasa tersaingi. Maka dari itu maka dari itu prinsip yang saya bawakan itu yang pertama open minded ya, aware terhadap hal itu. Setelah ada open minded, optimis, P-nya di sini adalah proaktif. Yang dimana saya berharap dari anggota himpunan ini lebih aktif atau proaktif terhadap masanya gitu, terhadap mahasiswanya gitu, kayak menanyakan kebutuhannya apa, melakukan pendampingan dan perawatan menuju program-program atau hal-hal minat dan bakat yang diinginkan dari mahasiswa kita gitu, mahasiswa manajemen gitu. Nah, selain dari proaktif, kita juga mungkin ada optimis. T-nya di sini adalah transparan. Nah, di transparan di sini saya harap tidak ada yang namanya mungkin kayak gratifikasi ataupun seperti sogok menyogok ataupun korupsi bahkan. Nah, saya harap di sini kita adanya transparan baik dari bidang keuangan maupun kegiatan-kegiatan. Kita berusaha buat jujur sejujur-jujurnya supaya kita bisa dapat trust gitu ya dari mahasiswa bahwa peran kita di sini sebagai organisator tuh benar-benar gitu, benar-benar nyata bagi mereka. Maka dari itu menurut saya perlunya peran transparan di sini. Nah, habis optimis, I-nya itu adalah inklusif, yang dimana inklusif di sini itu bermaknakan kita tuh merata loh ke bawah, kita nggak membeda-bedakan ya. Jangan sampai kita tuh merasa eksklusif ketika kita memakai PDH himpunan atau PDH lembaga. Harapan saya kita tuh terus bisa merangkul gitu, walaupun kita himpunan, cuman kita tetap satuan dari mereka gitu. Bahkan kita tuh harusnya ada di bawah mereka ya kan, karena kan kita adalah support system gitu bagi mereka untuk tujuan-tujuan mereka gitu. Maka dari itu kita harus inklusif, harus menyebar gitu ya, tidak membeda-bedakan. Habis optimis, M ya. M di sini adalah motivated ya. Motivated yang berarti saling menyemangati gitu. Karena kan kita harus ada support system ya. Support system berarti di sini nggak cuman tolong menolong, juga saling menyemangati satu sama lain supaya kita tuh bisa selalu berproses yang terus meningkat gitu, meningkat signifikan. Jangan sampai motivasinya itu hanya di awal ketika masuk doang buat anak lembaganya gitu, buat SDM himpunannya ya. Jangan sampai motivasi itu tingginya tuh ketika di awal. Nah, maka dari itu prinsip yang ingin saya bawakan, bagaimana caranya kita harus bisa selalu saling memotivasi sampai akhir periode nanti gitu. Bahkan ketika kita menjadi demisioner pun kita harus bisa ngasih peran yang memotivasi bagi regenerasi kita. Nah, habis itu I-nya di sini tuh inovatif ya. Ya, tentunya inovatif itu dalam
organisasi itu diperlukan supaya adanya perkembangan, ya kan. Nah, yang terakhir itu adalah strong. Maksud strong di sini, strong di sini adalah kita tuh punya identitas yang kuat, ya. Maksudnya, contohnya, harapan saya ketika tanpa kita memakai PDH pun kita tuh dikenal bahwa kita tuh anak himpunan loh, kita tuh lembaga loh, kita tuh organisator loh. Jadi buat teman-teman mahasiswa aktif ketika ingin bertanya atau konsultasi itu tanpa kita pakai PDH pun ya mereka pasti bisa datang ke kita gitu. Mereka tahu ya gitu. Mereka tahu kehadiran kita gitu karena kita tuh punya identitas yang kuat gitu. Nah, itulah mungkin prinsip yang saya bawakan, yang dimana misi-misi dari prinsip itu akan mungkin dilaksanakan oleh beberapa divisi dan menjadi pembeda dari periode nanti, yaitu dari prinsip yang saya bawakan, kita lebih terbuka gitu dengan mahasiswa aktif. Kita lebih aware gitu ya terhadap kesempatan-kesempatan yang ada. Kita nggak fokus hanya kita jangan sampai fokus hanya pada program-program terdahulu, tapi kita harus melakukan pembaruan gitu. Dan juga dari pembaruan itu kita harus lebih proaktif terhadap mahasiswa aktif supaya bisa menghasilkan regenerasi yang lebih meningkat lah, intinya seperti itu ya, gambaran dari visi dan misi yang akan saya bawakan serta pembeda dari periode sebelum-sebelumnya mungkin. Oke, sangat luar biasa ya, mulai dari prinsip optimis tadi gitu ya, harus sekali. Open minded gitu ya Kang Lana. Nah, dari tadi Kang Lana apa ya namanya menyebut divisi, nah divisi di Himan ini kan banyak sekali ya Kang Lana. Boleh nih Kang Lana jelasin gitu ya, ada divisi apa aja, terus juga tugasnya untuk Himan itu apa aja sih, biar sobat mantap juga tahu gitu loh. Ada nih divisi ini di Himan, biar nanti juga kalau ada keperluan tuh kita gampang gitu Kang Lana. Oke, ya buat teman-teman sobat mantap ataupun dari teman-teman mahasiswa aktif manajemen Unisba, di sini di organisasi Himan ini terdapat 5 divisi ya. Divisi yang pertama mungkin yang menjadi tangan kanan dari TM sendiri atau saya sendiri, yaitu SDM. Ya, di mana SDM di sini tugas dan fungsinya itu selain mengontrol ataupun merekrut ya, mungkin dari teman-teman regenerasi nanti dari pihak SDM-nya nanti akan bantu merekrut. Setelah itu akan ada controlling ya, atau pokoknya itu seputar pengembangan dari internal SDM himpunan. Tapi di sisi lain, SDM juga saya berikan amanah supaya bisa mengelola mahasiswa aktif menuju minat dan bakatnya gitu. Kan kita kan punya data ya, mahasiswa aktif itu ada berapa, minat bakatnya itu seperti apa aja. Nah, harapan saya dari teman-teman SDM ini bisa aktif untuk mengelola mahasiswa aktif ini supaya bisa menyalurkan ke bidang-bidang mereka, karena kan ada beberapa aktivitas yang mungkin relevan dengan hal itu, yaitu satu mungkin ada POSME, yaitu pekan olahraga mahasiswa manajemen gitu ya. Itu tuh tujuannya untuk minbak atau minat dan bakatnya, dan juga ada beberapa program-program lain yang menjadi penunjang agar SDM kita, SDM himpunan ini bisa punya kualitas yang meningkat kayak gitu ya. Jadi jangan sampai harapan saya tidak tercapai, yaitu ketika kita punya kan kamu sendiri pasti ketika masuk himpunan tuh punya harapan, punya ekspektasi, pengen bisa berkembang, dapat experience. Iya betul. Nah, maka dari itu peran dari SDM ini untuk mewujudkan harapan-harapan itu, supaya ketika kita masuk itu punya pengalaman dan kapabilitas kita tuh cuma 5% atau 50 lah, enggak 5% banget, 50%. Dengan adanya peran SDM di sini tuh setelah dari ikut organisasi bisa meningkat menjadi 100% kayak gitu. Nah, selain dari SDM itu ada public relation atau biasa dikenal dengan PR. Nah, PR di sini itu tuh akan menjadi jembatan bagi Himan terhadap pihak eksternal. Seperti contohnya dari Himan menjembatani ke mahasiswa aktif, ke program studi atau prodi, ke sponsor gitu ya. Misalnya kita punya agenda nanti dari
dari pihak PR ini yang bakal bernegosiasi dan juga berkomunikasi dengan pihak-pihak eksternal himpunan. Nah, jadi buat teman-teman yang punya masalah, yang punya apapun hal itu yang ingin dikonsultasikan ke Himan, mungkin awal mulanya itu bisa coba hubungi ke teman-teman PR kita. Betul. Nah, selain dari PR itu ada namanya KAIL atau kajian keilmuan. Nah, kajian keilmuan ini bertugas ya untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa aktif. Maka dari itu, program-program dan aktivitas yang ada di KAIL ini berperan aktif untuk meningkatkan kualitas akademiknya. Seperti yang mungkin banyak teman-teman mahasiswa aktif manajemen tuh tahu, yang pertama ada Brilian. Atau apa nama Brilian itu? Apa ya? Kepanjangannya ya, jadi di sana tuh kita tuh kayak mengulik ujian-ujian atau materi-materi dari yang sudah disampaikan dosen. Nah, dari teman-teman KAIL tuh bakal berkoordinasi dengan dosen-dosen manajemen tentang apa aja sih yang udah dipelajari supaya nanti di Brilian ini bisa dikaji kembali untuk disampaikan kepada mahasiswa aktif gitu. Ya kan? Nah, selain dari itu juga ada Mocha, ya kan? Mocha di sini kan lebih ke Microsoft Office dan juga Microsoft Excel gitu. Buat itu kan menjadi standar bagi mahasiswa ya. Pasti kan tugas-tugas gitu perlu Microsoft. Nah, maka dari itu dari KAIL tuh memfasilitasi buat hal itu. Nah, buat teman-teman juga yang pengen berprestasi di bidang akademik, baik itu lomba tulis ilmiah, entah itu program-program yang bergengsi kayak MBKM dan juga PKM, mungkin akan dibantu difasilitasi oleh KAIL, baik itu melakukan pendampingan ataupun menghadirkan pemateri-pemateri yang relevan dengan program yang ingin diikuti. Nah, seperti itu. Nah, selain dari ada SDM, PR, KAIL, ada juga divisi Medinfo atau Media dan Informasi. Nah, inilah podcast inilah yang diwadahi oleh Medinfo gitu ya kan, dengan tampilan-tampilan IG yang menarik ya, YouTube, misalnya di TikTok, itu semua dikelola oleh Medinfo gitu. Jadi ketika ingin bertanya, maka Medinfo ini akan menjawab gitu, karena Medinfo di sini adalah pusat dari informasi yang akan diberikan oleh himpunan atau Himan ini gitu. Nah, selain dari Medinfo, yang terakhir itu ada divisi kewirausahaan atau biasa dikenal dengan KWU. Nah, divisi KWU ini saya mengamanahkan supaya mereka itu bisa punya experience bagi mereka berjualan, berniaga, seperti itu. Pokoknya di bidang-bidang kewirausahaan, menghasilkan banyak cuan ataupun profit lah ya, untuk menopang dari kegiatan-kegiatan himpunan atau divisi-divisi yang lainnya gitu. Nah, selain dari menghasilkan banyak uang ya kan dari aktivitas yang dilakukan kewirausahaan, dari KWU ini juga turut berperan aktif di bidang prestasi gitu. Karena kan goal saya itu di ranah prestasi ya. Saya tuh kepikiran untuk menciptakan 100 mahasiswa berprestasi manajemen. Harapan saya semoga bisa terwujud dan kita menjadi salah satunya. Amin. Nah, di KWU pun nggak lepas dari itu, yaitu KWU pun bisa aja membenahi mahasiswa-mahasiswa yang ingin berprestasi di bidang kewirausahaan, seperti contohnya P2MU yang seperti saya ikuti, PKM Kewirausahaan Merdeka, ataupun lomba-lomba bisnis seperti Business Case, Ide Bisnis, Ideal Battle gitu, BMC dan lain sebagainya ya. Maka dari itu adalah 5 divisi yang ada di himpunan ini beserta dengan tugas dan fungsinya serta targetan-targetan apa yang menjadi arah gerak sesuai dengan grand design yang sudah saya sediakan. Seperti itu, Fadla. Luar biasa ya Kang, divisi Iya, alhamdulillah. Himan ini sangat amat berbenefit gitu lah. Boleh nanti kalau misalnya teman-teman mantap mau menghubungi ke Prodi, boleh mungkin dari teman-teman PR dihubungi gitu ya Kang. Betul sekali, Fadla. Nah, pindah ke lain topik gitu ya Kang. Iya, gimana mengenai strategi Kang Lana gitu. Untuk membangun minat gitu ya, kayak Himan gitu biar tertarik. Kan sekarang masih sekarang penerimaan mahasiswa baru nih. Biar mahasiswa baru tuh minat gitu mengikuti Himan, bagaimana sih Kang gitu? Jadi
ada beberapa strategi mungkin yang udah disiapkan dari tiap divisinya bahkan. Jadi nggak dari saya doang gitu. Dari setiap divisinya itu punya strategi tersendiri supaya selain dari mahasiswa aktif itu bisa minat ikutan kegiatan himpunan, mahasiswa aktif juga bisa menjadi regenerasi atau bisa join ke himpunan buat periode selanjutnya ya. Mungkin hal yang perlu kita perhatikan ya untuk menjawab hal itu adalah pasti setiap orang itu mikir ya, melakukan sesuatu itu pasti pengen punya benefitnya. Ya, walaupun di sini itu kita organisasi non benefit, pasti ada benefit yang secara tidak langsung itu kita berikan dan kita rasakan kayak gitu. Maka dari itu saya ingin memberitahu gitu kepada mahasiswa aktif, pasti ada aja benefit, pasti ada gitu ya. Cuman kan setiap orang tuh tergantung dari apa yang mereka pikirkan ya. Cuman takutnya dari beberapa orang itu tidak terpikirkan benefitnya apa. Nah, maka dari itu kita bakal membranding dan memberitahu mahasiswa aktif melalui konten-konten yang menarik ataupun melalui diskusi-diskusi yang aktif seperti itu. Maka dari itu peran dari optimis yaitu proaktif itu diperlukan di sini ya. Selain dari nanti Medinfo contohnya memberikan konten yang menarik kepada maba. Nah, misalnya ada PR, public relation, menyediakan forum-forum yang akan menjembatani mahasiswa aktif, misalnya ada yang ingin bertanya ataupun kita ingin sharing kayak gitu. Jadi maba-maba di sana bisa gitu, bisa tahu dan juga dari tahu ini mungkin dan tahu himpunan ini seperti apa dan bagaimana memberikan peran terhadap mereka. Menurut saya itu bakal menjadi langkah awal gitu ya, supaya dari teman-teman mahasiswa aktif ini bisa minat gitu, tertarik terhadap kegiatan yang kita adakan kayak gitu. Karena yang saya alami ketika awal mula menjadi mahasiswa aktif yang emang di sini tuh emang benar-benar aktif, kita tuh para mahasiswa aktif hanya membutuhkan fasilitas mungkin ya, dan juga perhatian yang benar-benar diperhatikan, dirawat kayak gitu. Ya, jadi ketika emang ada yang misalnya saya pengen ikutan lomba ini, saya minta tolong ke himpunan misalnya ingin ikut lomba ini, akhirnya dari himpunan difasilitasi seperti contohnya dihubungkan dengan prodi, mungkin bisa dibantu dari fasilitas misalnya kayak ruangan kayak gitu, entah itu peralatan maupun misalnya butuh pemateri, kita pun pasti siap untuk bisa sharing kepada mereka kayak gitu. Nah, mungkin itu adalah cara-cara atau strategi, pasti kan strategi banyak ya Kak Fadla, tapi itu mungkin yang sedikit terpikirkan dariku, pasti lebih banyak lagi dari setiap divisinya, karena di sini saya membebaskan kepada teman-teman divisi untuk berkreasi dan berinovasi. Saya tidak menutup ya kan, atau membatasi mereka supaya mereka tuh bisa lebih open minded, bisa lebih kreatif dan inovatif lagi gitu. Oke, berarti mungkin strateginya lebih ke divisi dari Himantru sendiri ya, dibebaskan agar teman-teman Matif juga mungkin lebih bebas memilihnya mau kemana. Nah, tadi Kang Lana tuh mention gitu branding. Nah, branding dari Himantru selain optimis apa aja sih Kang Lana? Mungkin ada yang lain atau inovasi lain dari Kang Lana gitu. Oke, jadi buat branding yang ingin saya bawakan, saya ini membranding Himan yaitu seperti saya punya satu public figure ya kan, atau role model yang sampai saat ini tuh masih saya kagumi gitu, masih saya ikuti, yaitu Najwa Shihab. Mungkin Kak Fadla tahu ya Najwa Shihab, karena kan itu salah satu wanita berpengaruh di Indonesia, betul. Kan. Nah, kenapa Najwa Shihab? Karena Mbak Najwa ini atau Kak Najwa Shihab ini ya, walaupun beliau bukan seorang yang penting di negara ya kan, tidak punya posisi di negara ya kan, tidak punya sesuatu yang istimewa mungkin ya bagi Indonesia, tapi dengan adanya Mbak Najwa ini banyak sekali masyarakat gitu yang ketika ada masalah tuh nggak ke pemerintah tapi ke Mbak Nana gitu. Mbak Nana tolongin dong. Nah, itulah mungkin yang ingin saya branding di himpunan. Jadi kayak ketika ada apapun, mereka tuh tahu, mahasiswa tuh tahu bahwa harus kemana. Ya, ke himpunan inilah jawabannya. Maka dari itu kita tuh mencoba untuk bisa seterbuka mungkin gitu, memberikan servis yang terbaik dari mulai di media sosialnya maupun di offline-nya gitu. Itu adalah branding yang mungkin penting banget ya dari lembaga himpunan, karena kan kita adalah
yang mewadahi mahasiswa aktif ya, baik itu dari segi advokasinya gitu, baik itu dari segi edukasinya gitu. Maka dari itu harapan saya branding yang nanti akan diberikan adalah kita bisa menjadi tempat berkeluh kesah ataupun tempat atau rumah gitu ya bagi mahasiswa aktif itu ketika mendapatkan atau ingin mencapai sesuatu seperti itu. Oke, berarti mungkin brandingnya tuh mau memfasilitasi menjadi sarana dan juga wadah buat mahasiswa-mahasiswa manajemen dan juga semuanya gitu ya, biar mahasiswa tuh nggak kecelimpungan mau minta bantuan karena ada himpunan gitu yang siap membantu. Begitu, betul sekali, Fadla. Aku notice ya Kang Lana, tadi Kang Lana bilang media sosial yang lain sebagainya itu kan merupakan digital ya Kang Lana. Nah, sekarang tuh memang eranya digital, jadi semuanya pakai digital gitu. Yang lain-lainnya sebagai pakai digital. Nah, kalau dari sudut pandang Kang Lana, gimana sih kan Himan ini tuh punya banyak program kerja yang amat menarik. Nah, gimana sih Kang Lana mengefektivitaskan digital itu untuk program kerja dari Himan ini gitu? Oke, jadi tentunya caranya biar kita tuh bisa aware terhadap era digital ini, salah satunya adalah membuat standar dari setiap divisi gitu, standar digital. Maksudnya kayak setiap divisi tuh perlu aware loh terhadap teknologi. Maka dari itu langkah pertama saya untuk ngasih tahu gitu ya ke teman-teman himpunan supaya mereka tuh memanfaatkan aplikasi ataupun hal-hal yang berbau digital tuh semaksimal mungkin. Contohnya adalah saya ketika membentuk himpunan, grup-grupnya itu tidak saya biarkan saja, tapi saya jadikan grup komunitas di WhatsApp. Kan WhatsApp tuh ada fitur komunitas ya. Nah, maka dari itu dari satu aplikasi ini yang kita biasa gunakan, kita maksimalkan gitu dari penginformasiannya kayak gitu. Nah, mungkin ini juga berhubungan dengan target dari program studi kita, yang dimana ada 3 target, salah satunya adalah digitalisasi gitu. Nah, maka dari itu saya berharap gitu ya, setiap program dan aktivitas yang dilakukan oleh setiap divisi itu dimaksimalkan dalam digitalisasinya. Entah itu dari perencanaannya, misalnya pakai notes gitu, atau biasa itu yang dipakai buat data-data itu apa ya, saya lupa lagi. Excel atau Mungkin kayak Google Calendar misalnya untuk saling mengingatkan. Pokoknya setiap aplikasi kita nggak melulu ke divisi Medinfo, tapi kalau bisa dari setiap divisinya tuh ada beberapa yang emang ahli dalam teknologi. Nah, mungkin dari SDM sendiri pun akan mengadakan program upgrading di bidang digital itu supaya kita tuh lebih aware gitu terhadap penggunaan aplikasi ataupun media-media online supaya bisa memaksimalkan kinerja yang ada. Seperti itu. Itu merupakan salah satu strategi yang sekarang terpikirkan dan sedang dilaksanakan kayak gitu, Fadla. Luar biasa ya Kang Lana, bisa mengefektivitaskan kinerja dengan menggunakan digital gitu ya, seperti teknologi dan lain sebagainya. Sorry banget, tadi ada kendala ya Kang Lana. Iya, aduh maafin ya. Kita harus mengulang lagi nih gimana di pesan tadi Kang Lana untuk Himan ke depannya dan juga apa sih harapannya gitu ya. Oke, nggak masalah kok. Mungkin kalau pesan dari aku sendiri ya, yang udah aku sampaikan, mungkin buat teman-teman nih, regenerasi kita ataupun siapapun yang mau masuk organisasi, pesannya adalah kalian pertama itu harus punya targetan gitu, punya plan ya. Di organisasi itu mau dapat apa aja gitu. Dan bersama organisasi kalian mau ngapain aja gitu. Karena tanpa plan itu kalian bakal merasa leha-leha ya, merasa bahwa organisasi itu nggak ada apa-apanya, padahal itu kembali lagi ke kalian, karena apa yang kalian tanam itu yang kalian tuai, dan itu yang saya rasakan sampai saat ini ya, ketika saya memikirkan sesuatu gitu, pasti saya itu akan langsung merencanakannya dan sambil berjalan kayak gitu. Nah, mungkin itu sih pesan yang mungkin bisa diberikan gitu
kepada teman-teman dari mahasiswa aktif ataupun yang mau masuk ke organisasi gitu. Nah, kalau dari Fadla sendiri ada gak sih nih? Kan sehubung Fadla juga anggota dari himpunan, harapan di himpunannya apa nih? Sesuai gak sih dengan ketika mau masuk gitu? Kalau dari harapan aku sendiri sih ya, semoga himpunan ini tuh menjadi batu loncatan aku untuk kedepannya, karena kan memang himpunan ini menurutku sangat amat apa ya, berbenefit gitu ya. Selain walaupun mungkin ada teman-teman yang stigmanya himpunan tuh apa gitu, tapi menurut aku ya himpunan itu apa ya, memang membuat aku tuh tumbuh kembang gitu ya. Kayak mulai dari soft skill aku, terus juga aku punya banyak teman-teman, koneksi, serta himpunan ini kan sebagai apa ya, penghubung antara prodi dan juga dosen-dosen. Nah, itu pun membuat aku buat jadi terkoneksi sama dosen-dosen. Itu sih harapan aku dari Himan. Terima kasih Fadla. Mungkin itu juga jadi harapan aku sebelumnya gitu ya, dan alhamdulillah sekarang sudah terwujudkan gitu. Semoga nanti terasa ya. Amin, amin. Nah, mungkin udah di ujung acara nih, boleh nih Kang Lana closing statement gitu untuk Himan maupun teman-teman Matif nanti gitu. Oke, mungkin kalau closing statement dari aku yang aku ingat ya sejauh perjalanan aku menjadi saat ini, yaitu satu kalimat adalah don't think what will people say. Jangan pernah pikirkan apa yang orang lain katakan ya. Karena ketika kalian memikirkan apa yang orang-orang katakan, itu pasti secara otomatis kalian tuh bakal terombang-ambing gitu. Kalian nggak bakalan punya arah walaupun kalian sudah membuat rencana mau kemana ya. Maka dari itu ketika kalian mulai melangkah, tutup telinga kalian dari omongan-omongan yang memang tidak berkualitas mungkin ya, atau hanya menjadi omongan saja. Fokus ke depan, maka kalian akan menumpukan pulau harapan-harapan kalian, dan disinilah kalian akan hidup begitu. Itu mungkin dari saya ya Fadla. Jadi closing statementnya mungkin kayak jangan dengerin orang lain. Iya. Dengerin aja kata hati dan tujuan kamu itu buat apa. Betul gitu. sekali Fadla. Kalau dari aku closing statementnya sampai jumpa di next mantap ya teman-teman. Jangan lupa like dan juga subscribe Himan Unisba. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye bye.